Hai sob, selamat datang di channel Om Otomotif. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala aktivitasnya ya. Dalam aktivitas jual beli mobil bekas, sudah banyak sekali yang terjadi. Ada saja para pedagang-pedagang ini yang tidak jujur, atau lebih jelasnya, yaitu adalah penjual nakal. Hal itu biasanya digunakan terhadap calon pembeli. Mereka mencoba mengakali kondisi mobilnya atau sebuah mobil bekas sehingga terlihat sangat layak dan sangat bagus atau sangat terkondisi mobil tersebut tanpa ada kekurangan sedikit pun dan dipoles sebagaimana rupanya. Padahal semua itu cuma trik belaka alias akal-akalan saja oleh para pedagang nakal tersebut. Kondisi dagangannya terlihat lebih baik dari kondisi aslinya. Kali ini Om Otomotif akan membahas apa saja yang biasanya digunakan oleh para penjual nakal ini atau akal-akalan para pedagang di sektor mesin, bodi, dan sektor beberapa yang lainnya. Cara-cara ini memang tidak selalu terjadi dan tidak selalu digunakan, tetapi baiknya kalian para calon pembeli selalu waspada agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar dalam pembelian mobil. Atau setidaknya calon pembeli tahu permasalahan ini untuk mengantisipasi agar tidak tertipu dan tidak merugi dalam jumlah yang cukup besar, karena hal itu cukup membuat rugi kantong teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya terlebih dahulu supaya mendapatkan info terbaru dari Om Otomotif perihal otomotif. Nomor 1. Mesin ngebul. Mesin ngebul bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya terjadi karena klep atau ring piston yang sudah aus atau longgar. Hal itu menyebabkan knalpot mengeluarkan asap. Asap tersebut berasal dari oli yang terbakar pada pembakaran dalam mesin. Akibatnya merembes oli ke dalam ruang bakar. Dalam bisnis jual beli mobil bekas, pedagang sangat banyak sekali yang mengakali hal ini. Tetapi tidak hanya dari ring piston, biasanya juga bisa dari injektor, dari filter bahan bakar, dan faktor-faktor lainnya. Pedagang jelas tidak akan mau ke bengkel dan melakukan turun mesin karena biaya dari mesin mengebul cukup besar. Biasanya kondisi ini diakali dengan cara menambahkan cairan adiktif atau mengakali ring injektornya supaya bisa menghilangkan asap tersebut. Hasilnya pun cukup efektif karena mesin tidak mengebul lagi. Tapi kalau nanti tiba saatnya pergantian oli dengan yang baru, pastinya knalpot mobil akan mengeluarkan asap lagi. Karena hal tersebut, teman-teman harus mengecek dengan teliti dan dengan benar. Kalau di mesin diesel biasanya ada beberapa faktor. Ada juga yang karena remap ecu menyebabkan mobil mesin diesel mengeluarkan asap tebal berwarna hitam. Tetapi ketahui, mobil atau asap mobil yang bermasalah itu adalah berwarna putih atau kebiru-biruan. Itu menandakan beberapa spare part pada mobil tersebut mengalami kerusakan atau keausan. Segera dicek dengan teliti dan diganti. Nomor 2. Hal ini juga perlu diwaspadai oleh para teman-teman sekalian yang akan membeli mobil. Karena hal satu ini sering sekali digunakan oleh para penjual-penjual nakal mobil di luar sana, yaitu adalah mengakali radiator yang bocor atau bermasalah. Ya, radiator adalah komponen yang cukup penting atau sangat penting yang berada di dalam mobil. Radiator yang sudah cukup berumur biasanya akan mengalami kebocoran atau korosi pada bagian-bagian yang mengandung karet dan plastik. Untuk mobil lama, radiator masih menggunakan bahan kuningan atau besi. Biasanya penyebabnya adalah usia dan akibat panas yang berlebih, atau bisa juga disebabkan oleh perawatan yang kurang intensif atau kurang diperhatikan. Lucunya, para pedagang mengakali kebocoran atau kerusakan ini menggunakan sebuah pisang atau telur, atau dengan lem tertentu. Tambalan tersebut cukup ampuh atau cukup bisa digunakan untuk sementara kali. Calon pembeli harus memeriksa seluruh bagian radiator apakah ada jejak-jejak bahan penambal tadi. Biasanya akal-akalan semacam ini terjadi pada radiator dengan kepala terbuat dari bahan plastik. Nomor 3. Mengakali AC yang rusak. AC adalah menjadi komponen yang sangat penting dalam mobil, tentunya untuk kenyamanan para driver dan kenyamanan dari penumpang itu sendiri. Biasanya para pedagang nakal seringkali mengakali AC yang rusak. Kerusakan AC yang umum terjadi adalah kebocoran. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tetapi biasanya karena adanya karat korosi pada evaporator dan bagian kondensor mobil tersebut. Para pedagang biasanya tidak akan memperbaiki kebocoran tersebut, melainkan hanya menambahkan freon saja. Hal ini memang bisa mengatasi persoalan untuk sementara waktu.
Tetapi hal itu akan rusak pada waktunya. Karena itu teman-teman semua calon pembeli mobil harus lebih teliti lagi meski hembusan angin di blower AC mobil terasa sangat dingin. Nomor 4. Ya, hal ini seringkali kita jumpai dan seringkali digunakan oleh para penjual mobil nakal di luar sana. Aki yang sudah rusak. Hal tersebut biasanya digunakan untuk sementara waktu saja. Dalam jangka waktu panjang, akinya akan mati dan penjual tidak akan mau untuk disalahkan. Teman-teman harus memeriksa bagian ini juga. Aki yang sudah rusak karena ada masalah atau memang sudah usianya untuk ganti aki. Hal tersebut tidak akan kuat menghidupkan mesin. Umumnya para pedagang nakal mengakali kondisi aki ini dengan memakai aki bekas yang sebenarnya aki tersebut sudah hampir rusak juga. Aki-aki bekas ini biasanya hanya mampu menyimpan arus sekitar 6 jam hingga 12 jam saja. Jadi ketika pengecekan mobil tersebut terlihat aman, tetapi aslinya sudah mengalami kerusakan aki. Karena itulah biasanya setiap 3 jam mesin harus dihidupkan untuk mencharge atau mengisi arus listrik dalam aki tersebut. Untuk mengetahuinya, teman-teman semua bisa memperhatikan lebih cermat apakah saat mesin dihidupkan suaranya terdengar berat atau tidak. Kalau berat, ya menurut Mimin, teman-teman harus mewaspadai hal tersebut. Itu indikasi aki yang sudah lemah atau sudah umur. Nomor 5. Mesin yang terlihat terlalu bersih sekali. Ya, kenapa Om? Kalau mesin terlihat bersih, malah justru diwaspadai. Melihat mesin yang bersih, tentu teman-teman semua akan senang. Tetapi justru kalau kondisinya sangat-sangat bersih sekali, hal tersebut akan membuat teman-teman semua harusnya mewaspadai. Ada apa sehingga mesin tersebut harus dibersihkan sampai seperti itu? Sehingga tidak tahu riwayatnya, apa yang terjadi, atau apa yang rusak sebelumnya. Jadi hal tersebut justru harus diwaspadai dengan sangat, karena ada hal yang disembunyikan di dalam mesin tersebut. Mesin yang terlihat sangat bersih bisa dicurigai untuk menutupi jejak-jejak kebocoran oli di sekitar packing dan sekitar seal pada bagian mesin mobil. Pada mesin yang tampak wajar bahkan berdebu, kalau ada rebesan oli biasanya akan terlihat tersisa di bagian-bagian tertentu. Dari sinilah justru teman-teman semua bisa menilai apakah ada kebocoran atau tidak. Nomor 6. Biasanya hal ini juga sering dilakukan oleh para penjual nakal di luar sana, yaitu mengakali knalpot yang bocor. Knalpot mobil biasa bocor karena adanya bolongan-bolongan karena karat pada saluran pipa. Biasanya terjadi korosi, atau penyebab bisa karena memang usia pipa yang sudah tua, atau pernah terbentur aspal saat mobil berjalan. Knalpot bocor seharusnya dilas dan diperbaiki. Namun para pedagang mobil nakal di luar sana sering mengakalinya dengan cara mendempul knalpot mobil tersebut, seperti yang bisa dilakukan pada bodi mobil. Jadi itu tadi adalah beberapa hal-hal yang wajib teman-teman ketahui sebelum membeli mobil, supaya tidak mengalami kerugian yang besar pada pembelian mobil, yang tentunya hal itu akan membawa kebahagiaan, namun malah terjadi sebaliknya, yaitu kekecewaan pada mobil yang teman-teman beli. Jikalau ada yang tidak terima dengan hal-hal tersebut, berarti perlu teman-teman waspadai kalau orang tersebut menjadi salah satu penjual nakal atau penjual mobil nakal yang ada di luar sana. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan bermanfaat. Bertemu lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Om Otomotif.